Welcome back, fratres, into the jungle of Protestantism. Ya, menarik ya. Kali ini kita akan membahas apakah Vatikan kedua mengganti Tuhan. Kita akan menyingkap tuduhan, trauma, dan teologi yang tidak pernah tuntas. Setiap perubahan yang tak bisa dipahami akan disebut pengkhianatan oleh mereka yang gagal membedakan perkembangan dari penyelewengan. Ini adalah catatan seorang imam Katolik yang sering dituduh ganti Tuhan. Oke, ini adalah tuduhan sensasional dengan dasar minimal. Dalam atmosfer debat apologetik yang makin sensasional, De Gingadas muncul sebagai suara lantang dari kubu Protestan yang anti-Katolik. Dalam salah satu pernyataannya, dia menuduh, pernyataan melalui live streaming, Allegro selalu disebut di situ kan untuk menarik viewers. Allegro ini keren kan. Dalam satu pernyataannya, dia menuduh bahwa Konsili Vatikan kedua dan para pemikir Katolik seperti Allegro yang dia pakai untuk mencari viewers itu telah mengganti Tuhan. Sebuah tuduhan yang kalau tidak memprihatinkan setidaknya cukup menggelikan. Bukan karena seriusnya isi tuduhan itu, melainkan karena kerapuhan epistemologi dan teologi yang menopangnya. Kita kan sudah lihat beberapa kali tanggapan Protestan, bodoh epistemologi, bodoh ontologi, dan bodoh metafisika. Sejak kapan Protestan belajar formal filsafat? Tidak kan? Iya kan? Iya kan? Kalian tidak secara formal berlatar belakang akademik filsafat. Jadi filsafat kalian ocong. Ya. Kita akan membongkar asumsi di balik tuduhan De Gingadas. Tidak perlu retorikanya. Ya. Dia sudah mengaku bahwa dia selalu cherry picking, ambil yang relevan, buang yang tidak relevan. Bukan? Nah, kita akan periksa asumsi kenapa dia ambil yang menurut dia relevan dan mana yang tidak relevan. Apa alasannya? Apa asumsinya? Nah, kita akan menjelaskannya dalam kerangka Patris Allegro lah, yang bernuansa retoris, sekaligus memperlihatkan bahwa dalam serangan yang menggebu-gebu ditonton oleh viewers dengan meminjam nama Patris Allegro itu, tersembunyi keraguan yang lebih dalam terhadap posisi Protestan itu sendiri. Camkan, itu sebenarnya bentuk keraguan terhadap posisi Protestan. Protestan semakin tersudut loh karena Patris Allegro. Jadi tuduhan ganti Tuhan, ya, tuduhan itu jelas di judul videonya. Sebuah proyeksi lama tapi dalam bungkus yang baru. Dia pakai kesempatan apa yang terakhir ini. Tuduhan bahwa gereja Katolik telah mengganti Tuhan bukan hal baru. Reformator seperti Luther pernah menyebut Paus sebagai antikristus dan menyebut misa sebagai pengkhianatan terhadap salib Kristus. Pola ini berulang dalam retorika De Gingadas. Intinya adalah segala bentuk pengembangan doktrinal atau pastoral yang tidak sesuai dengan kerangka teologi Protestan disamakan dengan penyembahan kepada Allah lain. Ini disebut dalam psikologi retorika sebagai mekanisme proyeksi. Ya, menuduh pihak lain melakukan apa yang secara tidak sadar terjadi di pihak sendiri. Ya. Protestantisme dengan ribuan denominasi, penafsiran kitab suci yang saling bertentangan, serta konsep Allah yang cair tergantung pada pendeta hari Minggu itu, sesungguhnya lebih berpotensi mengganti Tuhan ketimbang gereja Katolik yang memiliki tradisi dan kesatuan magisterial. Sadar diri bro kalau tuduh-tuduh orang. Jadi ada teologi statis versus pemahaman dinamis. Ya. Mengapa mereka takut perkembangan? Deki dan kelompoknya berpijak pada asumsi bahwa segala bentuk perkembangan teologis adalah bentuk pengkhianatan. Nah, dalam pendekatan ini, Allah harus dipahami dengan cara yang sama persis sejak reformasi, tanpa konteks baru, tanpa hermeneutika sejarah, tanpa dialog dengan dunia modern. Ya. Padahal, dalam teologi Katolik terdapat prinsip development of doctrine. Ya, dari seorang teolog bernama, dia mantan Protestan, John Henry Newman, bahwa pemahaman manusia tentang Allah dapat berkembang. Wahyu memang selesai statis, tapi pemahaman manusia tetap berkembang, bro. Bukan karena Allah berubah, tetapi karena kita makin mendalam mengenalnya. Jika Vatikan kedua menyatakan bahwa unsur kebenaran dapat ditemukan dalam agama lain, itu bukan berarti Tuhan diganti, ya. Itu berarti Allah tetap esa, namun umat manusia bisa mengenalnya secara bertahap.
sebagian, dan bahkan tidak sempurna. Bukankah ini justru menegaskan kebenaran mutlak Allah dalam keterbatasan manusia? Misalnya, karena otak Deki bejat total depravity, begitu. Misalnya, jadi epistemologi kalian lemah, wahai pendeta Protestan, ketika semua perbedaan dianggap esensial. Ya. Kelemahan lain dalam argumen Deki adalah kegagalan membedakan perbedaan epistemologis dan perbedaan ontologis. Hampir semua tanggapan dari Protestan itu ocong, karena tidak punya pendidikan formal filsafat, hanya menduga-duga filsafatnya. Filsafat amatiran kan. Ketika gereja Katolik menyatakan bahwa umat Islam menyembah Allah yang esa, walau dengan pemahaman yang tidak sempurna, Lumen Gentium 16, ini adalah klaim ontologis. Sekali lagi, klaim ontologis. Mau dijelaskan? Belajar bahwa Allah hanya satu, ya kan Pak Deki, Allah hanya satu kan, dan semua usaha untuk menyembah Dia tetap mengarah ke satu realitas yang sama, meskipun dengan kesalahan konseptual. Jadi Pak Deki, Anda itu politeis terselubung sebenarnya kalau bilang Allah ada beda antara ada Allah Islam dan ada Allah Kristen. Berarti ada dua Allah, bukan? Dua Allah kan? Bagus. Tapi bagi Protestan Deki ini, jika pemahaman Allah tidak sempurna, maka Allahnya pasti berbeda. Aneh kan? Masa ada 5 Allah karena ada 5 agama? Atau 6 Allah karena ada 6 agama? Bukan Pak Deki. Ya. Ini adalah kecacatan epistemologis yang serius, karena menolak adanya gradasi pengetahuan religius dan mengandaikan bahwa manusia harus sempurna untuk mengenal Allah, dan untuk dapat menyembahnya dengan benar. Padahal manusia terbatas, bro. Pendeknya, dia menuntut standar sempurna dari manusia yang justru bertentangan dengan prinsip anugerah yang sering diklaim Protestan. Ya. Jadi para pendeta Protestan itu takut pluralisme, tapi tidak tahu perbedaannya dengan sinkretisme. Ya. Salah satu trauma terbesar dalam Protestantisme radikal adalah ketakutan terhadap pluralitas. Ya, mungkin juga cenderung ke pluralisme. Karena pluralisme dianggap sebagai pintu masuk relativisme. Maka setiap bentuk penghargaan terhadap kebenaran di luar kekristenan langsung dicap sebagai ganti Tuhan. Tapi pluralitas dan pluralisme dalam Konsili Vatikan kedua adalah bentuk inklusivisme ontologis. Ontologis, ingat ya. Belum paham juga ontologis kan? Mari saya kasih kuliah 1 semester juga. Bukan relativisme. Artinya Allah tetap satu, keselamatan tetap dalam Kristus, namun kebaikan dan terang kebenaran tetap bisa ditemukan di luar batas-batas eksplisit gereja. Ya. Dengan kata lain, tidak semua yang berbeda itu salah, dan tidak semua yang berbeda itu Allahnya berbeda. Begitu. Jadi siapa yang sebenarnya ganti Tuhan di sini? Ironisnya dalam semua tuduhan Protestan yang kemudian dipamungkaskan oleh Deki, tampak bahwa justru Protestantisme lah yang terus-menerus mengganti Tuhan. Ya, Rudi layar teologi baru saja selesai mengganti Tuhan kalian, bukan? Tuhan yang satu waktu menyelamatkan semua, lain waktu hanya kaum pilihan. Tuhan yang dulu murka sekarang cuma cinta, Tuhan yang dulu benci dosa sekarang open minded. Wow. Tuhan yang dulu mewahyukan diri dalam gereja sekarang hanya lewat personal relationship. Siapa yang ganti Tuhan? Kalau kita mau jujur, wahai Protestan, pergantian Tuhan itu terjadi bukan karena Konsili Vatikan kedua, tapi karena krisis otoritas dalam Protestantisme sendiri. Itu Rudi layar teologi baru saja mengganti Tuhan kalian, kamu diam saja. Itu kan sesama Protestan sola scriptura, bukan? Jadi ini dialog atau delusi ya. Protestan tidak bisa berdialog. Kamu hanya bisa menjelek-jelekkan Islam. Ya. Lihat si Edi Steve. Itu buah dari Protestantisme. Karena kamu mau kasih apa untuk orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang belum mengenal secara sempurna. Ya. Rasain jadi Protestan. Menuduh Allegro dan Vatikan kedua mengganti Tuhan hanyalah cara lain untuk menghindar dari krisis internal Protestantisme. Ini bukan serangan logis, tetapi serangan panik ala Deki Gadas. Bagi mereka yang terbiasa dengan teologi statis, perkembangan adalah danger, bahaya.
Dangerous, it is dangerous. Bagi mereka yang hidup dari konflik, dialog adalah ancaman, bukan? Bagi mereka yang menjual kebenaran absolut yang sempit, kebenaran Katolik universal adalah pengganggu pasar. Ya, gereja Katolik tidak mengganti Tuhan. Gereja hanya mengembangkan cara memahaminya seiring sejarah keselamatan yang terus berjalan. Protestan pun kan sudah statis, bukan? Seperti Ortodoks. Dan kepada mereka yang terganggu dengan kebenaran yang tumbuh dan berkembang, mungkin pertanyaannya bukan siapa yang ganti Tuhan, melainkan sudahkah Anda sungguh mengenal Tuhan itu sendiri, atau hanya mengenal karikaturnya? So, my friends, wahai pendeta Dekingadas yang terhormat, jika engkau gelisah melihat gereja Katolik berdialog dengan dunia, mungkin karena engkau hanya tahu Tuhan yang bicara ke satu kupingmu saja. Kami percaya Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan lewat mereka yang belum menyebut namanya secara sempurna. Karena Allah yang benar tidak pernah takut dikenali dari pelbagai arah. Ya, so follow for more into the jungle kekacauan Protestantisme yang baku naik sana sini. Dekingadas menyampaikan titik kulminasi kekacauan Protestan. Paham? Oke, mari kita tunggu lagi tanggapan Protestan berikutnya, semakin menarik.